Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari SGDB 2 yang akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Crohn Disease. Ini merupakan anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Setia Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Crohn's disease. Crohn's disease sendiri merupakan salah satu jenis penyakit yang tergolong ke dalam inflammatory bowel disease atau IBD, yaitu sebuah penyakit inflamasi kronik pada saluran pencernaan. IBD dapat menyebabkan penurunan pada kualitas hidup dan memungkinkan risiko komplikasi yang dapat meningkatkan morbiditas. Penyakit Crohn memiliki prevalensi tertinggi di daerah urban dan negara maju dibandingkan dengan daerah rural dan negara berkembang. Penyakit ini umum ditemukan di Amerika Utara, Eropa Utara, dan Selandia Baru. Terkait prevalensinya, di daerah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan masih tergolong rendah. Di sisi lain, masih belum ada data terkait penyakit Crohn di Indonesia. Pada awalnya, penyakit ini bersifat asimptomatis, namun dapat berkembang menjadi kondisi akut yang berbahaya. Jika tidak ditangani dengan segera, inflamasi dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Maka dari itu, diperlukan diagnosis dan penanganan untuk mencegah perburukan dari penyakit ini. Perkenalkan, nama saya Niko Maulida Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada student project kali ini dimulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, gejala, cara diagnosis, diagnosis banding, manajemen terapi, dan juga prognosis daripada Crohn disease. Tujuannya yakni untuk memahami serta mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, gejala, cara diagnosis, diagnosis banding, manajemen terapi, serta prognosis daripada Crohn disease. Manfaat yang dapat berupa teoritis yang menambah wawasan mengenai Crohn disease serta untuk manfaat praktisnya yakni berupa referensi tambahan sebagai studi lebih lanjut mengenai Crohn disease. Perkenalkan, nama saya Regina Fana Putipulu dengan 3 jam terakhir 056. Jadi, saya ingin menjelaskan definisi dari Crohn's disease, di mana ini merupakan salah satu bentuk penyakit inflammatory bowel disease yang ditandai oleh peradangan kronis pada saluran pencernaan. Peradangan ini dapat terjadi pada seluruh bagian saluran cerna dari mulut sampai anus, tetapi paling sering ditemukan pada ileum terminal dan juga kolon. Penyakit ini merupakan kondisi inflamasi saluran cerna yang dimediasi secara imunologis dengan patologi yang melibatkan seluruh ketebalan dinding usus. Jadi untuk karakteristik utamanya, penyakit ini merupakan peradangan transmural, lalu penyakit ini bersifat kronis dan seringkali progresif, dan gejala yang sering muncul itu seperti diare, nyeri perut, mual muntah, penurunan berat badan, demam, serta kelelahan. Dan apabila peradangan berlangsung lama tanpa pengobatan, maka akan menyebabkan komplikasi serius seperti striktur, fistula, dan juga abses. Diagnosis dan terapi dini itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas hidup serta mencegah progresivitas dari penyakit tersebut. Baik, perkenalkan saya Igusia Putri Junayandra Suari dengan 3 digit NIM akhir 130. Untuk epidemiologi, penyakit Crohn itu paling sering ditemukan di wilayah Amerika Utara, Eropa Utara, dan Selandia Baru. Penyakit ini memiliki pola distribusi bimodal dengan usia onset paling umum antara 15-30 tahun dan 40-60 tahun. Kasus Crohn itu lebih banyak dijumpai di kawasan perkotaan dibanding pedesaan. Insidensinya juga cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat Eropa Utara dan keturunan Yahudi dengan angka sekitar 3,2 per 1000 orang. Sebaliknya, prevalensi penyakit ini relatif rendah pada populasi Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Katika Malini dengan 3 digit NIM terakhir 180. Izin untuk melanjutkan mengenai etiologi dan juga faktor risiko dari Crohn disease. Sebenarnya penyebab pasti dari Crohn disease ini masih belum diketahui sampai sekarang. Para peneliti memiliki beberapa teori tentang kemungkinan penyebabnya. Salah satunya adalah adanya infeksi yang menetap di usus, dan juga terdapat dugaan bahwa ketidakseimbangan antara bakteri baik dan buruk di usus yang disebut dengan dysbiosis bisa memicu penyakit ini. Selain itu, jika lapisan pelindung di dinding usus tidak berfungsi dengan baik, atau tubuh mengalami kesulitan membersihkan bakteri dengan semestinya, itu juga bisa memicu masalah. Kemudian beberapa hal yang bisa memicu sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan pada penderita Crohn disease antara lain ada infeksi dari mikroorganisme tertentu yang belum bisa diidentifikasi, kemudian reaksi terhadap zat dari luar seperti protein dalam susu sapi, atau bahkan sistem imun yang menyerang tubuh sendiri karena mengira sel tubuh adalah musuh yang mirip dengan kondisi autoimun.
Sebuah studi panjang dari Eropa menemukan bahwa pola makan tinggi protein hewani seperti sering makan daging atau ikan bisa meningkatkan risiko terkena penyakit Crohn disease. Faktor keturunan juga berpengaruh, di mana penelitian menemukan bahwa beberapa gen, khususnya di kromosom 16, berkaitan dengan Crohn disease. Ada juga gen lain di kromosom 5, 6, dan 19 yang diduga ikut berperan. Walaupun gen-gen ini bukan penyebab utama, mereka bisa membuat seseorang lebih rentan terkena penyakit ini. Kemudian kebiasaan merokok juga terbukti bisa meningkatkan risiko terkena penyakit Crohn disease. Kemudian penyakit Crohn ini lebih umum terjadi di negara-negara industri daerah perkotaan dan iklim utara menurut Yayasan Crohn dan Colitis. Kemudian peneliti menunjukkan faktor risiko berikut ini dikaitkan dengan perkembangan penyakit Crohn disease atau menyebabkan kambuhnya gejala, yaitu merokok, pernah menjalani operasi usus buntu, mengonsumsi makanan tertentu seperti daging kalengan, alkohol, lemak jenuh tinggi, dan gula olahan, kemudian memiliki kekurangan makanan tertentu seperti kekurangan vitamin D dan seng, kemudian mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik dan NSAID, kemudian memiliki kondisi kesehatan mental tertentu seperti depresi, kecemasan, dan stres, dan juga menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Baik, perkenalkan nama saya Naka Purantara dan 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan patofisiologi Crohn's disease. Jadi, seperti yang kita sudah ketahui, Crohn's disease adalah penyakit radang usus kronis yang disebabkan oleh peradangan jaringan akibat respon imun yang berlebihan terhadap antigen dari bakteri mikrobiota normal dalam saluran pencernaan. Pada pasien Crohn's, berbagai jenis sel imun seperti sel T CD4, CD8, dan sel B, monosit, dan juga sel natural killer masuk ke dalam lapisan usus dan memicu inflamasi yang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah mutasi pada gen MUC2 atau MUC2 yang mengakibatkan penurunan produksi mukus pelindung pada permukaan usus. Selain itu, berkurangnya aktivitas enzim fukosil transferase atau FUT2 menyebabkan terganggunya keseimbangan mikrobiota usus. Akibatnya, mikroorganisme yang harusnya tidak berbahaya malah menjadi memicu respon daripada imun. Kemudian, molekul adesi seperti integrin alfa beta 4, MACAM1 dan juga chemokin juga diekspresikan secara berlebihan, memungkinkan sel-sel imun lebih mudah menempel dan masuk ke dalam jaringan usus. Selain itu juga terdapat perubahan pada matriks ekstraseluler atau ECM dengan peningkatan ekspresi MMP1 atau matriks metaloproteinase 1 dan juga matriks metaloproteinase 3, yaitu enzim yang memecah komponen ECM dan mempermudah infiltrasi sel imun. Sel imun juga mengekspresikan CD44 dan juga CD26 yang memperkuat proses inflamasi. Dari sisi sitokin, terjadi peningkatan TNF-alfa, IL-12, IL-23, dan juga IL-34 yang memperkuat respon imun inflamasi. Khususnya pada IL-12 dan interferon gamma yang berperan dalam meningkatkan aktivasi sel T bertipe T helper 1 yang merupakan ciri khas dari Crohn's disease. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan sel T regulator, yaitu CD4 plus FOXP3+, yang peran pengendalian inflamasi sel ini tampaknya tidak cukup efektif, terutama pada anak-anak. Selain itu, IL-34 yang meningkat dapat memicu produksi CCL20 melalui interaksi dengan reseptor MCSFR1 yang banyak ditemukan di epitel usus yang mengalami peradangan. Sementara itu, IL-25 yang seharusnya memiliki peran dan juga protektif pada usus, justru mengalami penurunan pada pasien Crohn's disease. Sebuah perubahan ini membentuk dasar patogenesis Crohn's disease, yaitu ketidakseimbangan antara toleransi imun terhadap mikrobiota usus dan respon peradangan yang berlebihan terhadapnya. Mungkin sekian dari saya terima kasih. Saya akan lanjutkan mengenai patofisiologinya. Di sini saya akan bermula sebagai infiltrat pada kripta saluran pencernaan, yang dimana kripta tersebut akan berkembang menjadi ulkus yang menyerang mukosa superficial dan dapat berkembang ke lapisan yang lebih dalam. Dimana di sini kita ketahui bahwa Crohn's disease itu merupakan lesi transmural yang berarti dia bisa melebihi dari submukosa. Kemudian akan terbentuk granuloma non-caseosa seiring dengan terjadi inflamasi yang berlebihan, dan kemudian lesi pada Crohn's disease itu akan menyerang secara terputus-putus pada saluran pencernaan. Lesi ini akan membentuk convulsant appearance yang bisa dilihat pada gambar di kiri saya, dan juga akan membentuk strip lesions. Di sini juga terdapat gambar histopatologi dari granuloma non-caseosa. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke teman-teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Danindra Kansastianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan terkait gejala dari Crohn's disease sendiri. Di sini penyakit Crohn itu merupakan penyakit yang menimbulkan gejala yang bervariasi, tergantung dari lokasi dan juga tingkat peradangannya. Umumnya itu berupa diare kronis, nyeri perut, penurunan berat badan, dan juga kelelahan. Gejalanya ini bisa meluas keluar saluran cerna seperti nyeri sendi, peradangan mata, serta akan berdampak juga kepada psikologis dari penderita seperti stres
stres dan juga depresi. Penyakit ini berlangsung dalam episode akut ataupun flare-up dan juga remisi yang dapat mempersulit aktivitas harian dan juga sering membutuhkan perawatan yang dalam jangka lebih panjang. Komplikasi serius ini dapat terjadi juga jika flare-up-nya ini tidak terkendali, termasuk adanya penyempitan usus, fistula, dan juga obstruksi yang memerlukan operasi. Baik, mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan perkenalan Zulfikar Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 138. Jadi untuk selanjutnya adalah diagnosis dari Crohn disease. Jadi untuk mendiagnosis dari Crohn disease sendiri itu pada anamnesis itu tidak cukup untuk menegakkan dari diagnosis Crohn disease. Maka dari itu perlu pemeriksaan penunjang lainnya. Untuk pemeriksaan yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik itu biasanya ditemui seperti tanda-tanda malnutrisi seperti penurunan berat badan dan kulit yang pucat. Kemudian dari tanda vital pasien juga dapat menunjukkan hipotensi, takikardia dan juga demam sebagai tanda dari adanya penurunan imun dari pasien. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya itu dapat dilakukan pada abdomen pasien, yaitu berupa inspeksi, auskultasi dan juga palpasi. Pada inspeksi itu dapat ditemukan fistula intraokutan yang menyebabkan isi dari usus pasien itu terekspos ke dinding abdomen luar. Kemudian untuk dari auskultasinya itu dapat ditemukan bising usus yang hiperaktif dan pada pemeriksaan palpasi itu dapat menunjukkan nyeri tekan yang mengindikasikan adanya kemungkinan perforasi. Namun pada pemeriksaan fisik ini tidak dapat menunjukkan secara pasti, menegakkan pasti diagnosis dari Crohn disease, namun dapat menentukan derajat keparahan dan komplikasi dari Crohn disease. Metode diagnosis selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dari laboratorium. Jadi untuk di laboratorium kita dapat menemukan tanda CRP dan juga LED yang meningkat, yang merupakan tanda dari adanya inflamasi di dalam tubuh. Kemudian white blood cell-nya juga meningkat, menunjukkan adanya inflamasi yang kemungkinan adalah kronis. Dan kemudian dari red blood cell-nya justru menurun karena menunjukkan tanda-tanda adanya anemia. Dan selain itu tes yang dapat dilakukan adalah kultur feses. Di sini menentukan apabila ada kecurigaan terhadap patogen yang menginfeksi sebagai secondary infection dari penyakit Crohn disease. Terus kemudian diagnosis yang lain yang dapat dilakukan berupa imaging. Untuk imaging sendiri itu yang pertama adalah X-ray. X-ray ini dilakukan apabila terdapat kecurigaan obstruksi pada usus pasien. Kemudian juga MRI di sini lebih baik untuk menggambarkan dalam soft tissue di abdomen pasien, namun dengan harga yang cukup mahal. Dan kemudian imaging lain yang bisa dilakukan adalah endoskopi yang merupakan gold standar dari diagnosis penyakit Crohn disease. Dan pada endoskopi juga itu kita dapat melakukan biopsi apabila mencurigai terdapat keganasan ataupun ada komplikasi infeksi lainnya. Perkenalkan, nama saya Putu Nadina Felina Ngadana dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari Crohn disease. Yang pertama itu ada ulcerative colitis. Lokasi terjadinya lesi itu terbatas pada kolon dan juga rektum. Untuk kedalaman lesinya terbatas pada mukosa dan submukosa dan biasanya terjadi secara kronik disertai pendarahan rektal. Selanjutnya, diagnosis banding kedua yaitu tuberkulosis gastrointestinal. Lokasi terjadinya lesi itu ileosekal dan simetri. Untuk kedalaman lesinya terbatas pada mukosa, biasanya itu terjadi akut disertai demam, keringat malam, juga penurunan berat badan. Selanjutnya, diagnosis banding yang ketiga itu adalah ulcerative primary intestinal lymphoma. Lokasi terjadinya lesi itu ileokolik dan umumnya lokal. Untuk kedalaman lesinya bervariasi dan biasanya terjadi pada orang tua disertai pendarahan hepat dan juga perforasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dia Widya Sri Parwata dengan 3 digit NIM terakhir 124. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan dari Crohn disease. Yang dimana di sini yang pertama dapat dilakukan pemberian obat kortikosteroid untuk induksi remisi. Yang dimana contohnya adalah seperti prednisolone untuk sistemik dan juga budesonide untuk topikal sistemik rendah. Yang selanjutnya yang kedua adalah imunomodulator. Yang pertama adalah azathioprine, kemudian 6-MP atau 6 mercaptopurin, dan yang terakhir adalah methotrexate. Dan yang ketiga yaitu terapi biologik yang dimana dapat diberikan anti-TNF, anti-integrin, dan juga JAK inhibitor. Sekian dari saya, terima kasih. Melanjutkan, sebelum perkenalkan nama saya Sri Mulyana Lasti dengan NIM 09. Prognosis penyakit Crohn bersifat cukup kompleks dan memerlukan pemantauan jangka panjang. Meskipun gejalanya dapat dikontrol dengan terapi, sebagian besar pasien itu tetap mengalami kekambuhan.
Data menunjukkan bahwa 95% pasien mengalami kekambuhan dalam kurun waktu 10 tahun pertama setelah diagnosis, khususnya pada kasus dengan keterlibatan ilia kolonik. Kekambuhan ini juga sering terjadi pasca operasi, terutama di area anatomis usus, dan dalam jangka panjang akan terjadi komplikasi seperti struktur, fistula, abses, dan juga malnutrisi yang mana cukup sering dijumpai. Karena itu, sekitar 45% pasien akhirnya membutuhkan tindakan bedah seperti reseksi usus dalam dekade pertama penyakit. Ada pula beberapa faktor yang diketahui dapat memperburuk prognosis, antara lainnya adalah usia muda saat diagnosis, luasnya keterlibatan saluran cerna, riwayat merokok, serta adanya komplikasi awal seperti penyakit perianal dan juga peningkatan marker inflamasi. Dan sebaliknya, respon yang baik terhadap terapi, terutama pada terapi kortikosteroid, imunomodulator, dan agen biologik ini berkaitan dengan perjalanan penyakit yang lebih stabil dan juga terkontrol. Mungkin sekian dari saya, dan saya akan berikan ke rekan saya berikutnya. Baik, perkenalkan, saya Putri Delinda, Terakanti Putri Asmara dengan 3 digit NIM terakhir 082. Dan di sini saya akan membacakan terkait kesimpulan dari student project kami. Jadi, Crohn disease itu sendiri merupakan suatu penyakit radang khusus kronik yang tergolong dalam inflammatory bowel disease dengan inflamasi transmural yang dapat menyerang seluruh saluran cerna. Namun, paling sering ditemukan di ileum terminal dan juga kolon. Penyebab pastinya sendiri itu belum diketahui, namun diyakini melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, imunologi, lingkungan, dan juga mikrobiota dari usus. Faktor risikonya itu meliputi merokok, riwayat keluarga, pola makan tinggi protein hewani, stres, dan juga penggunaan obat tertentu. Manifestasi klinis dari Crohn disease itu sangat bervariasi, mulai dari gejala gastrointestinal seperti diare kronis, nyeri perut, hingga komplikasi sistemik dan ekstraintestinal. Diagnosisnya ditegakkan melalui kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, lab, endoskopi pencitraan, dan histopatologi. Terapi melibatkan pendekatan individual yang terdiri dari fase induksi dan pemeliharaan, termasuk penggunaan kortikosteroid, imunomodulator, terapi biologi, serta intervensi bedah pada kasus yang nggak responsif terhadap pengobatan medis. Crohn disease ini merupakan suatu kondisi seumur hidup dengan relapse remisi yang berulang. Meskipun nggak dapat disembuhkan, penyakit ini dapat dikontrol melalui manajemen yang tepat. Prognosisnya itu sendiri bergantung pada respon terapi, deteksi dini komplikasi, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan gaya hidup sehat dari pasien. Kemudian untuk saran yang dapat kita berikan, masyarakat dan tenaga medis perlu diedukasi secara berkelanjutan mengenai Crohn disease ini sendiri agar dapat meningkatkan kesadaran, deteksi dini, dan juga pemahaman terhadap gejala serta pengolahannya. Pasien juga dianjurkan untuk menjalani gaya hidup sehat, termasuk berhenti merokok, menjaga pola makan, dan rutin mengikuti terapi yang telah diresepkan, guna mengurangi kekambuhan dan komplikasi. Serta diperlukan penguatan sistem pencatatan data dan riset epidemiologis di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait prevalensi, faktor resiko, dan juga efektivitas pelaksanaan dari Crohn disease ini di tingkat nasional. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari SGDB 2, terima kasih.